Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all student and alumnus Kak Ratna dan Kak Fitria. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan ini. Ini yang pertama kali. Kegiatan ini sebetulnya silaturahmi nih Kak Ratna, antar kita, kakak kelas dan siswa-siswa baru biar lebih akrab ya. Biasanya di sekolah, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, kita gunakan platform untuk media online saja ya. Anak-anak kameranya bisa dibuka, ayo buka. Oke, biar saling kenal wajahnya. Di sini sudah hadir loh Kak Ratna dengan Kak Fitria, seharusnya 3. Satu lagi Kak Rifai, cuman ada satu dan lain hal yang memang tidak bisa hadir dan lebih ada yang tidak bisa ditinggalkan keperluan ini. Jadi nggak apa-apa, kita berdua lain waktu nanti Kak Rifai akan bergabung. Sebelum kita mulai, coba suaranya. Kalau saya bilang hello, kalian bilang hi. Kalau saya bilang hai, kalian bilang hello. Bisa apa gampang? Bisa apa gampang? Gampang ya, bisa dan gampang, oke. Hai. Hai anak. Hello. Kurang kompak atau emang masih pada apa? Masih pada ngantuk ya? Anak-anak kamera mau dibuka, yang sudah terima kasih. Baik, kita ucapkan selamat datang untuk Kak Ratna, jauh-jauh dari mana rumah Kak Ratna? Di Ciamas Pak. Ciamas ya, jauh-jauh dari Ciamas, tapi nggak apa-apa, dari rumah bisa. Dan Kak Fitria jauh-jauh dari Serdang apa Keramat? Dari Derangong Pak. Derangong. Di Serang. Mohon maaf ganggu aktivitasnya ya Kak Fitria Kak Ratna. Yuk, saya akan tunjukkan kalian biar sebelum kalian bertemu ngobrol dengan kakak kelas kalian, saya ingin kalian fokus dulu. Mohon perhatikan gambar berikut. Kelihatan ya? Kelihatan. Sudah siap? Kak Ratna nggak apa-apa, ikutan juga aja. Kak Fitria boleh ikutan ya. Siap ya? Oke. Guess the face. Tebak wajah. Ada berapa wajah di gambar yang Anda lihat di monitor? Ayo, siapa yang bisa sebutkan nama, langsung tebak jumlahnya berapa? Kita berikan reward. Ada Sebutkan 4. nama. 12. Ada Can you guess the face? How many guess? Huh? How many the face on the 8. picture? 8. What's your name? Siapa yang nyebut 8 tadi? Saya Roy Pak. Rowi 8. Terima kasih Rowi. Silakan yang lain. Ayo. Jawaban yang tepat 12. 12. Ya, Vito ya? Ya. Oke. Vito's answer 12. Ayo. Kita tutup jawab ini ya. Kita tutup ya. Jawabannya adalah Vito. Ya. Ada 12. Yakin? Ya. Oke, kita lihat jawabannya apa benar ada 12. Kalau Vito benar 12, nanti saya berikan reward. Oke. Ya, lumayan lah buat ngemil ya. Kita lihat. Oke. Yuk, lihat ada berapa Vito? Hitung. 1, mulai dari pojok kanan. Yang dilingkari itu Vito. 1 lagi ya Vito. Jadi ada 13 gambar. Ada 13 pictures. Oke. Tepuk tangan buat Vito, tepuk tangan buat Rowi, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih.
Vito mendekati ya, cuman belum tepat. Beda satu lagi Vito. Next. Pertanyaan kedua. Ayo siapa cepat dong? Siapa cepat? Pertanyaan kedua. Apa nama ibu kota Australia? Sydney, Sydney, atau Sydney? Sydney, Sydney, Sydney. Bacanya sama saja. Apa nama ibu kota Australia? Ayo. Yang sudah pernah Yang ke kedua. Australia. Hah? Yang kedua, Yang kedua. Oke, yang kedua. Siapa namanya? Zahra, Pak. Zahra. Yang kedua. Ada jawaban yang lain? Yang kedua, Pak. Yang kedua juga Sydney. Apa nama ibu kota Australia? Jawabannya Sydney. Ada yang lain? Yakin Sydney? Iya. Yakin? Oh. Kita lihat, kita cek ya. Jawaban yang benar adalah Canberra. Oh, Canberra adalah ibu kota Australia dengan jumlah penduduk 410.300 jiwa. Canberra adalah kota pedalaman terbesar sekaligus kota terbesar ke-8 di Australia. Nah, kota ini juga terletak di ujung utara Australian Capital Territory, 280 km sebelah barat daya Sydney dan 660 km sebelah timur Laut Melbourne. Jadi, ibu kota negara Australia adalah Canberra. Jadi, terkecoh ya? Nggak apa-apa. Kita lanjut. Jawabannya sampai saat ini belum ada yang benar. Oke. Ayo. Coba tebak dari angka-angka yang tertera di monitor ini, dari angka 1 sampai 100. Dari angka 1 sampai 100. Bilangan yang menggunakan angka 9 ada berapa? Dari angka 1 sampai 100, bilangan yang menggunakan angka 9 ada berapa? Silakan. 20, Pak. Siapa ini? Tito. Iya. Wih, cepat sekali jawabannya. Coba yang lain. Ada Kayaknya sih 4, gitu, Pak. Ada 4. Itu siapa yang bilang 4? Rowi, Rowi. Oke, Rowi 4, Vito 20. Ayo yang lain. Nggak ada. Kelas 10? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Coba, ya jawabannya adalah 20. Betul, buat Vito. Apa saja Vito? Sebutkan. 9, 29, 39, 9, 39, terus 49, 49, terus 59, 69, 79, 89, 91, 92, 93, 94, 95, sampai 99. Ya, ya betul. Terima kasih Vito. Kita lihat 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, dan 99. Totalnya ada 20 bilangan yang menggunakan angka 9. Terima kasih Vito, berarti cepat sekali ya menyimaknya. Baik anak-anak, waktunya sudah hampir mendekati jam 1:30. Kita lanjut ke bincang-bincang ya. Bapak close dulu, nanti kita lanjut setelah acara bincang-bincang dengan para alumni. Kita perkenalkan materi hari ini, yaitu tentang the importance of English in Revolution 4.0 era. Pentingnya bahasa Inggris di era revolusi industri 4.0. Ada yang tahu 4.0 itu apa? Kemudian bagaimana bahasa Inggris ini begitu berperan dan seberapa penting bahasa Inggris dalam kehidupan di
masa yang akan datang, sehingga begitu pentingkah bahasa Inggris ini dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Bapak perkenalkan, pertama adalah Kak Ratnasari, sudah menjadi guru bahasa Inggris. Apa kabar Kak Ratna? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kak Ratnasari angkatan lulus tahun 2000 berapa Kak Ratna? 2016 sih, Pak, sebenarnya. 2016. Oke, silakan Kak Ratna, boleh perkenalkan diri Iya. ke adik-adik, mangga. Okay, thanks for the time. Now you can get to know me. I'm Ratna Sari, and I've graduated from English Education Department of UIN SMA Banten. Do you know UIN? Hmm. My faculty was in Palima. And I've graduated in December of 2020. I'm still fresh graduate, maybe. Masih seger. And Ya. yeah, and then my activity, I'm just a private teacher, like door to door. I teach some elementary school students, and I think it was be fun. I comfort with this because actually I've started to be a private teacher since 2017, maybe like 4 years ago. I've to be a private teacher, like home to home in elementary school students. Ya, itu sedikit yang disampaikan oleh Kak Ratna perkenalan. Tapi sebetulnya Kak Ratna ini punya segudang prestasi ketika di sekolah di SMA Informatika. Nah, adik-adik semua, Kak Ratna nanti bisa ceritakan ya, share bagaimana Kak Ratna dulu kok bisa bahasa Inggris, kemudian melanjutkan kuliahnya kok ke bahasa Inggris juga. Nah, Kak Ratnasari dulu kelas 10 sama seperti adik-adik kelas juga ya. Masih pemula, bahasa Inggrisnya juga masih pemula, tetapi karena keinginan besarnya untuk belajar tidak hanya bahasa Inggris, sehingga dia punya skills communication-nya juga dalam bahasa Inggris mumpuni. Bahkan pernah mewakili sekolah. Coba diceritakan itu Kak Ratna gimana dulu mewakili sekolah lomba menjadi pembawa pembaca berita. Ya, singkat tuh gimana? Coba ceritakan. Itu sebenarnya berkat Pak Farid juga sih. Semua perlombaan pun yang Ratna ikutin berkat Pak Farid sebenarnya, karena awalnya pun Ratna nggak tahu gitu apa sih Ratna tuh sebenarnya bisanya di apa gitu. Mungkin Ratna sadar Ratna bisa untuk speak di depan orang gitu ya Pak, maksudnya bisa ngomong lah kalau di depan orang gitu kan, terbiasa untuk ceramah dan yang lain-lain. Tapi Ratna tuh nggak sadar gitu Pak, kalau sebenarnya Ratna tuh bisa loh ke sini gitu loh. Justru dengan maksudnya dengan berkat Pak Farid yang ngarahin Ratna, Ratna ikut lomba ini, ya Ratna ikutin, ya alhamdulillah mungkin emang rezekinya juga, rezeki sekolah juga gitu kan. Waktu itu kebetulan tahun berapa ya Pak ikut news anchor di STKIP ya, di STK. Itu awalnya kurang percaya diri kan, karena Ratna pun pronounce-nya belum jago gitu, kayak yang kan ada juga kan yang dari Qatar waktu itu. Oh iya. Karena lebih jago mereka sebenarnya dibanding Ratna ya, karena Ratna pun masih belajar. Tapi kayak Bapak itu kayak bisa kok Ratna bisa gitu. Ya udah, dengan Ratna kan emang orangnya ya udahlah pede gitu. Sebenarnya sih satu sih Pak kuncinya, kalau kita udah dapat kepercayaan dari orang, kita harus ya udah pede aja, bisa nggak bisa ya udah jalanin gitu. Karena kuncinya iya benar, kepercayaannya itu kan yang kita pegang kan, dari sekolah, dari guru-guru gitu kan. Kita udah dikasih kepercayaan, ya udah terus Ratna coba. Akhirnya alhamdulillah waktu babak pertama itu Ratna skornya paling tinggi kan Pak. Kalau babak pertama itu Ratna poinnya tuh di paling pertama, tapi ternyata nggak sampai situ. Ternyata ada babak
finalnya. Nah, waktu di babak final lah itu yang sedikit gimana ya, kalau bisa diulangi sih pengennya diulangin karena kayak ngerasa belum maksimal, dan kebetulan waktu itu random kan, jadi kita bikin news gitu dari rumah, terus kita kumpulin dan nanti di random gitu, jadi kita dapat news dari sekolah mana, nanti yang sekolah mana dapat news dari mana, pokoknya gitu deh, random. Dan sialnya waktu itu Ratna dapat news yang bener-bener susah gitu kan, pronounce-nya, terus kata-katanya juga lumayan sulit, nggak yang biasa kita dengar, namanya waktu SMA kan masih gimana gitu ya. Terus itu dapat yang sulit, dan pas dikocok nomor tampil Ratna dapat yang pertama, jadi emang beneran lagi sial kayaknya Pak hari itu. Iya, Ratna juga ngerasa kayak, oh iya, Ratna dapet news yang susah, terus panjang banget, terus ditambah Ratna dapet yang pertama, nggak punya banyak waktu kan untuk latihan bacanya, di situ langsung Ratna masih ingat banget Pak Farid ngomong kayak, ayo Ratna mana yang kamu belum bisa nih bacanya, langsung dicari di kamus gitu kan. Itu bener-bener udah nggak fokus, kayak aduh gimana nih, karena kan takutnya ngecewain ya Pak, maksudnya ngecewain sekolah nih gitu kan. Udah babak final loh gitu, masa sih nggak bisa. Tapi di sisi lain ya emang susah banget ini kata-katanya gitu, sempet shock gitu kan. Ya udahlah jalanin, pas dijalanin emang ya udah sebisanya Ratna, baca pun sebisanya Ratna, terus turun dari depan tuh Ratna nangisnya tuh kayak aduh nggak bisa ngasih yang terbaik kayak kemarin gitu. Sebenarnya sih itu malah nyalahin diri sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sih ya dapet ketiga gitu, walaupun dapet ya. Iya Pak. Okay. Ketiga waktu itu dapet 500.000 apa 700 ya Pak, lupa Ratna. Lumayan Pak, zaman itu 500.000 itu besar ya. Dan pertama kali Ratna ini pertama kali ikut kompetisi News Anchor ini Provinsi Banten, saingan dengan sekolah sebanten, tapi langsung alhamdulillah juara ketiga ya. Itu udah luar biasa buat Kak Ratna. Baik, kita simpan dulu Kak Ratna, kita ingin dengarkan juga kakak yang satu. Ini masih imut-imut karena baru lulus 2 tahun yang lalu ya, yaitu Kak Fitria Maya Alvinia. Selamat datang Kak Fitria Maya Alvinia. Silakan perkenalkan diri ke adik-adik, mangga. Ya pakai bahasa Indonesia aja Pak ya? English of course. Oke. Halo. Before I start, I want to introduce myself. So my name is Fitria Maya Alvinia. I graduated from SMA Informatika in 2019, and now I'm currently studying at Untirta's English department, and I'm currently in the 5th semester, and my focus right now is primarily focusing on college learning and finding experience, such as going for seminars, especially online. And I think that's my focus right now, still focusing on college. Oke, berarti anak-anak paham tidak? Vito? Paham lah Vito mah. Paham Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak paham, nggak semua kata yang diucapkan nggak ngerti semua ya, pasti ada satu kata yang paham. Jadi ambil kesimpulannya langsung, oh ini lagi memperkenalkan diri. Jadi cara menyimpulkan bahasa Inggris yang sedang bercakap-cakap ya langsung intinya saja ya. Jadi Kak Ratna ini sekarang lagi sibuk kuliah ya, kuliahnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya semester 5 ya? Iya, semester 5.
dan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan belajarnya masih online ya Kak Fitria? Iya, sampai sekarang masih online. Sampai sekarang masih online. Kak Fitria, ceritakan dong bagaimana dulu Kak Fitria pernah punya pengalaman yang sama nggak? Seperti Kak Ratna ikut perlombaan. Yo, silakan. Semasa SMA sih pernah, terutama disuruh Pak Farik sama Miss Nay waktu itu sering ikut lomba dari ESA yang jurusan yang sekarang saya ambil, sama waktu itu diikutin debat bahasa Inggris 2 kali. Oh iya. Luar biasa debat ini. Bagaimana tuh pengalamannya di debat? Jujur waktu pas diikutin debat itu agak ragu-ragu karena kan belum ada pengalaman sama sekali, dan juga persiapannya juga cuman beberapa minggu waktu itu ya sama Pak Farik, setiap minggu latihan. Terus emang debat yang paling pertama ini agak bingungin juga, soalnya waktu pas awal-awal debat itu mosinya yang dikasih benar-benar susah. Jadi waktu itu saya sama yang lain benar-benar kayak kebingungan gitu, ini mosinya susah banget dibanding mosi-mosi yang sebelumnya udah dikasihin. Udah gitu juga kita majunya agak paling terakhir, jadi lumayan challenging, dan juga tata cara debatnya juga kita belum 100% paham, jadi masih benar-benar confusion gimana gitu. Tapi alhamdulillah buat debat yang kedua ini itu Iya betul. ya, yang waktu sama Nabil itu alhamdulillah masih bisa masuk ke semifinal ya kalau nggak salah apa. Semifinal, ya betul. Ya, waktu itu alhamdulillah masuk semifinal melawan SMA 6. Itu alhamdulillah banget karena nggak nyangka juga sih bakalan masuk semifinal. Dan habis itu masuk semifinal melawan SMA 3, dan di situ kita kalah karena mungkin yang ke semifinalnya ini kamu kayak kurang ngerti, kurang paham sama mosinya, kan ada itu masih kita masih nggak tangkap 100%, jadi ada miskom di antara mosi yang kita dapat sama yang kita sampein, makanya itu kita kalah di situ. Ya itu sih berkesan banget ngikut debat waktu itu. Ya, terima kasih Kak Fitria. Ini tadi challenging sekali ya, kemudian pengalaman berharga buat Kak Fitria untuk sekarang dibawa ke perguruan tinggi dan mengambil prodi bahasa Inggris. Dan balik lagi ke Kak Ratna. Kak Ratna, tadi Kak Ratna kan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya, ngambil prodi bahasa Inggris juga. Iya, pendidikan bahasa Inggris. Alasannya kenapa ngambil prodi itu? Aduh, maaf ya berisik, soalnya di depan ada itu. Alasannya sebenarnya awalnya malah Ratna nggak tahu ya Pak, nggak yakin kalau Ratna bisa di pendidikan bahasa Inggris. Tadinya mau ngambil pendidikan agama Islam kan, karena Ratna emang basicnya lebih mengerti mungkin kalau untuk pendidikan agama Islam gitu. Tapi Ratna pikir lagi, kalau Ratna ngambil pendidikan agama Islam mungkin fokusnya di situ aja gitu. Kalau Ratna ambil pendidikan bahasa Inggris kan kayak bisa lah gitu ya kemana-mana, intinya kita bisa basicnya dulu. Dan waktu itu Pak Farid juga kan yang kayak bisa kok Ratna, katanya juga Ratna ambil pendidikan bahasa Inggris aja gitu kan, mudah untuk kemana-mana gitu. Pokoknya semua yang udah Ratna jalanin sekarang, Ratna juga kayak berterima kasih banget gitu loh Pak sama guru-guru di SMA, karena ngerasanya Ratna tuh diarahin, oh Ratna kesini gitu. Jadi Ratna sendiri tahu Ratna tuh bagusnya kesini ya gitu loh, berkat guru-guru juga sebenarnya. Jadi Ratna sadar sekarang kayak oh iya ya benar gitu, benar kata Pak Farid waktu dulu, benar kata Miss Nay waktu dulu kan sering ngasih tahu Ratna kesini loh, Ratna kesitu loh gitu. Alhamdulillahnya itu Ratna ikutin. Dan memang Kak Ratna multi talent ya, semua bakat. Iya.
Kak Ratna, juara apa aja Kak Ratna selama di sekolah Kak Ratna? Bahasa Inggris juara, tingkat provinsi juara 3, news anchor. Juara apa lagi? Kayaknya ceramah atau apa itu ya? MSQ. Ya, Pak. MSQ pernah di Unsera pernah, tapi waktu di UIN juga kalah sih, pernah kalah. Ya banyak sebenarnya kalau disebutin suratnya juga sempat lupa. Kebanyakan sih ceramah ya Pak, karena sebenarnya kebanyakan ceramah. Kalau untuk tingkat sekolah yang situ-situ kayak Infor, SMK-nya apa, ya itu udah, maksudnya alhamdulillah udah kan langsung. Kayak artis ya, artis yayasan ya. Tapi kalau di luar sih ada yang menang, ada yang kalah. Iya, MSQ, news anchor, terus kayaknya cerdas cermat juga pernah ya Pak, cerdas cermat yang gitu-gitu sih. Kalau Ratna, udah lupa sih karena udah beberapa tahun ya. Kuliah aja udah 4 tahun. Baik. Kak Fitria, terima kasih Kak Ratna. Kak Fitria sedang ini. Nah, masih ini belum buka. Baik, ke Kak Ratna lagi deh. Oh, udah ada. Kak Fitria. Kak Fitria ini kan sudah malang melintang berbagai negara. Kemudian menurut sumber yang saya dapat bahwa bahasa asing itu yang tidak hanya bahasa Inggris ya, artinya kalian semua bahasa penting untuk komunikasi kalian, untuk bisa menguasai dunia. Tetapi ada bahasa yang paling banyak digunakan, yaitu terbanyak digunakan adalah bahasa Inggris, digunakan oleh 1,75 M penduduk di dunia. Artinya bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk di dunia. Nah, menurut Kak Fitria, seberapa penting bahasa Inggris untuk milenial ke depan? Mungkin kalau menurut Fitria pribadi sih bahasa Inggris cukup penting ya Pak buat dipelajarin. Soalnya ke depan ini kan sekarang lagi di era 4.0. Ya. Dan nanti juga pasti akan ada masanya kita menuju ke era 5.0. Nah, maka karena itu kalau semakin era ini berkembang, bahasa Inggris itu apa ya, kayak dia tuh memiliki peran yang sangat penting gitu. Soalnya untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing, kita menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk bekerja sama orang-orang luar juga pasti bahasa Inggris yang jadi bahasa utama untuk alat komunikasi. Jadi mau gimana pun itu, kalau emang kitanya mau punya koneksi sama orang luar atau kita mau bekerja sama orang luar, tentunya kita harus paham dan seenggaknya bisa lah ngomong bahasa Inggris, walaupun apa ya, grammarnya nggak perfect, tapi seenggaknya kita bisa berkomunikasi dan juga mengerti bahasa Inggris. Karena yang waktu itu saya pernah research, bahasa Inggris itu emang bahasa yang paling gampang buat dipelajarin karena strukturnya itu mudah, nggak kayak bahasa-bahasa lain kayak bahasa Jepang, Arab. Emang lebih simpulan bahasa Inggris, jadi siapapun juga kalau belajar pasti cepet bisa gitu. Nah, jadi ya menurut saya sih sangat penting lebih Pak. simpel ya, bahasa Inggris lebih simpel ya menurut Kak Fitria. Nah, ini jadikan motivasi buat adik-adik kelas yang katanya masih alergi dengan bahasa Inggris. Simpel kok bahasa Inggris, lebih susah bahasa asing yang lain ya Kak Fitria. Iya benar Pak. Oke, terima kasih Kak Fitria. Kak Ratna, ada pandangan seberapa penting bahasa Inggris dan seberapa penting bahasa Inggris di era 4.0 ini? Penting banget sih Pak, bener-bener kayak nggak bisa diiniin, karena kan dulu kayak ngapain sih kan belajar bahasa Inggris susah dan lain-lain. Tapi makin kesini makin kerasa, apalagi Ratna udah lulus kuliah ya Pak, hadapin dunia kerjaan, dan
kayak hampir semua company sih Pak, hampir semua perusahaan itu interview pakai bahasa Inggris. Kita nggak kok, maksudnya kita nggak ngelihat ke yang jauh dulu. Mungkin kita belum tentu bisa ke luar negeri atau apa, misalkan kayak Ratna kan belum pernah gitu ya. Tapi Ratna selama di sini pun terasa kayak mau ngelamar CV pun kita lebih baik pakai bahasa Inggris. Gimana caranya kita supaya menarik gitu kan. Interview pun kita harus siap pasti pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus nggak usah jauh-jauh deh, semua media sosial, internet, semua deh pasti bahasa Inggris kan Pak, bahasanya gitu kan. Nah iya, kalau kan kita basicnya aja nggak punya, kita kayak malah jadi buta kan. Justru anak-anak kecil sekarang aja ngerti bahasa Inggris tuh pasti dari YouTube, dari media-media, dia main Instagram dan yang lainnya. Nah itu kenapa pentingnya Inggris, karena semua media, internet, semua udah itu sih. Ya. Jadi bahasa Inggris sangat penting karena seluruh company menggunakan bahasa Inggris dalam interaksi sosial ataupun interaksi dalam bekerjanya ya, menghubungkan orang yang di negara satu dengan negara yang lain pun menggunakan bahasa Inggris. Kemudian memudahkan juga dalam mencari pekerjaan. Nah, ini bahasa Inggris tetap sangat penting. Apalagi tadi disampaikan oleh Kak Fitria, kita ini 4.0 saja luar biasa ya, masih gagap. Ke depan Jepang sudah mulai itu, sudah mulai mengurangi tenaga manusia. Sekarang sudah digantikan tenaga robot, komputer, sistem informasi dan lain sebagainya. Jadi tenaga manusia sudah mulai dikurangi. Nah, segala digital informasi sistem dan sebagainya itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Makanya suka tidak suka pelajaran bahasa Inggris di Indonesia itu wajib. SD sekarang sudah ada bahasa Inggris, SD. Iya benar banget. SMP ada bahasa Inggris, SMA ada bahasa Inggris. Pak, saya nggak suka bahasa Inggris, kamu mau kuliah? Iya Pak, tapi saya nggak mau ngambil jurusan bahasa Inggris. Sok mangga kuliah. Nanti ketemu mata kuliah umum bahasa Inggris lagi. Di mana-mana ketemu bahasa Inggris. Tapi Pak, saya nggak suka bahasa Inggris. Ya udah, sok ngelamar pekerjaan, saat nanti interview pakai bahasa Inggris juga. Ngelamar pekerjaan, nulis suratnya suruh pakai bahasa Inggris. Ketika mau naik pangkat, setelah bekerja, mau naik pangkat, naik jabatan, itu tesnya, tes TOEFL. Bahasa Inggris juga, ya Allah. Jadi ya, yuk yang tidak suka, coba-coba pelan-pelan sukanya gitu ya, jangan langsung, takutnya sakit hati, pelan-pelan aja, lama-lama juga kan terbiasa dan akan suka. Pengalaman Bapak dulu Kak Ratna gak suka bahasa Inggris, karena nggak suka, malah waktu masuk SMP saya bilang ke orang tua saya nggak mau masuk SMP yang ada bahasa Inggrisnya. Kan bingung orang tua nyari sekolah yang nggak ada bahasa Inggrisnya di mana gitu kan. Tapi ya karena gurunya baik, mengarahkan, alhamdulillah Bapak jadi guru bahasa Inggris sampai sekarang. Dan guru bahasa Inggris insya Allah nggak akan kehilangan pekerjaan, karena seluruh ujian akan membutuhkan guru bahasa Inggris. Seluruh sekolah membutuhkan guru bahasa Inggris. Ketika tes pun kalian akan privat bahasa Inggris. Baik, kita langsung ke adik-adik kelas kita. Tentu banyak yang ingin ditanyakan. Silakan langsung Kak Vito atau siapa, Syahla, boleh bertanya kepada Kak Fitria dan Kak Ratnasari. Ada? Susetio mau bertanya, silakan. Oke, masih ada yang masih belum mau bertanya sepertinya. Baik, Kak Fitria, ada tips tidak? Tips nih buat adik-adik kelas, bagaimana sih caranya belajar bahasa Inggris agar mudah sekali dipraktekkan? Berbagi, mudah dipraktekkan, mudah dipahami. Kalau tips, mungkin bisa mulai dari hal yang disuka dulu ya, kayak sekarang kan banyak tuh yang suka
dengerin lagu atau mungkin nonton film atau apapun itu. Tips yang paling banyak digunain sih dari situ. Jadi kita sering-sering dengerin lagu. Terus kalau pengen lebih ekstra lagi effortnya, ditulis ya. ditulis liriknya. Habis itu kalau emang nggak ngerti ditranslatein dulu. Nanti kan dari situ kita pasti ngembangin kosakata vocabulary kita. Jadi kita bisa simpan terus nanti bisa digunain lagi gitu. Dan juga kan musik kayak orang lebih cepat hafal gitu kalau dengerin musik. Jadi itu tips yang bisa orang pakai katanya biar lebih mempermudah belajar bahasa Inggris. Terus juga bisa nonton film sama kayak tadi pakai subtitle. Terus kalau udah ngerasa lancar bisa nggak usah pakai subtitle gitu. Terus juga yang paling ampuh kayaknya sih belajar aja ngomong, berkonversasi sama orang pakai bahasa Inggris. Karena dari kita praktek langsung itu biasanya lebih cepet nyerap ke otak. Dan juga kayak ngetes skill kita juga, seberapa jauh kita tahu bahasa Inggris, berapa jauh kita paham gitu. Biasanya sih itu ya yang sering digunain juga. Sama paling kalau waktu itu saya belajar bahasa Inggrisnya ya dari itu, nonton video di YouTube. Jadi suka nonton video-video kayak review-review gitu. Nah, karena suka banget jadi ya udah tontonin terus. Awalnya pakai subtitle, lama-lama nggak pakai subtitle. Itu enak kok belajarnya, jadi belajar sambil sambil dapat ilmu juga gitu selain belajar. Kalau yang saya gunain sih waktu itu tuh Pak, nonton-nonton, kalau nggak langsung belajar sama teman sendiri atau bisa nyari teman via online. Wow. Aplikasi gitu. Bisa cari partner via online yang memang bisa juga kemampuan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata orang asing langsung ya. Tapi tujuannya belajar gitu ya. Iya, kita juga belajar, bisa sharing. Betul. Tadi yang lebih simpel ya nonton film ya, sama lagu kesukaan bahasa Inggris ya kita dengarkan kemudian coba cari maknanya. Kak Ratna bagaimana tipsnya supaya bisa bisa belajar bahasa Inggris lebih mudah, lebih paham dan mudah dipraktekkan? Seperti apa Kak Ratna caranya? Sebenarnya nggak jauh beda sih, karena kalau misalkan kita dapetin itu dari bangku sekolah aja gitu kan, kita dapet teori-teorinya gitu kan, kadang juga lupa. Tapi kalau misalkan kita sering ngedenger ulang kata-kata itu, nanti juga ingat sendiri. Ya nggak jauh beda dari lagu, dari film dan yang lainnya. Ratna juga sama kok. Sebenarnya Ratna awal-awal tuh ngerasa kayak, waduh, bener nggak nih Ratna masuk jurusan bahasa Inggris, siap nggak ya gitu kan? Karena awal juga sempat kaget sih, dosen-dosennya kayak ngomongnya bahasa Inggris terus setiap ngajar gitu kan. Tapi makin lama makin terbiasa gitu kan dengerin orang ngomong bahasa Inggris. Yang penting kita ngerti dulu deh gitu. Yang penting kita ngerti dulu apa yang diucapin sama orang-orang gitu kan. Sering dengerin. Kalau untuk ngomongnya kan pasti kita agak bingung ya. Kita ngerti tapi bingung mau ngomongnya gimana sih gitu. Ya caranya. Pasti sih itu masalah yang maksudnya kayak udah semua orang juga gitulah. Bahkan kemarin skripsi pun Ratna, judul skripsi Ratna pun yang mengacu ke kesulitan mahasiswa untuk ngomong bahasa Inggris itu sendiri sih Pak kan. Jadi Ratna udah research ke departemen Ratna sendiri, itu emang rata-rata mereka ngerti sama yang diucapin guru-guru atau yang lainnya, tapi mereka bingung mau ngomongnya tuh masih takut salah gitu. Pasti kan teman-teman juga dari apalagi teman-teman SMA kan pasti kayak gitu juga, ngerti kalau nonton film barat atau denger lagu ngerti, oh ini tuh tentang inilah saya ngerti. Tapi kalau disuruh ngomong pasti bingung kan gitu. Merespon ya, yang masih jalan di merespon ya. Iya gitu. Itu disebut namanya pasif ya. English pasif. Jadi dia paham apa yang teman bicaranya omongkan, dia paham, tapi begitu merespon ada kesulitan gitu ya. Iya, sekarang sih kayak gitu. Terus
sekarang banyak banget Pak di YouTube itu kayak orang-orang, jangan jauh-jauh deh, orang-orang Indonesia sendiri kayak selebgram ya kan, yang kalau cowok tuh gamers itu ngomongnya campur kan sekarang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, teman-teman SMA kan pasti seneng banget tuh nonton-nonton yang begitu. Nah, itu ikutin aja, kayak walaupun cuma satu sentence, cuma satu kalimat gitu, itu diikutin aja gaya bahasa mereka dalam yang maksudnya yang bahasa Inggrisnya ya, diikutin, nanti terbiasa bahasa gaul kan, bahasa gaulnya bahasa Inggris gitu menurut. Ya, karena tadi bilang belajar bahasa Inggris di sekolah itu nggak cukup. Jadi jangan mengandalkan ilmu bahasa Inggrismu dari sekolah yang hanya cuma 2 jam seminggu. Makanya karena tadi tips belajar mandiri, otodidak. Ya, belajar mandiri, otodidak, mulai mengembangkan kompetensi di bidang bahasanya, mulai memberanikan diri, mulai percaya diri, berani 1-2 kata nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba. Tadi Kak Fitria bilang yang paling gampang untuk ini ya segera dipraktekkan ya Kak Fitria, segera diucapkan gitu, langsung dipraktekkan. Baik, Ananda, waktunya sudah jam 13.40, silakan yang ingin sharing-sharing dan ingin bertanya untuk Kak Ratna dan untuk Kak Fitria. Mumpung masih ada, ini Kak Ratna nanti bakal kalau sudah tidak ada online bisa nanti kita tatap muka bareng ya Kak Ratna dengan Kak Fitria. Harusnya ada satu lagi Kak Rifai ya, cuma Kak Rifai nanti lain waktu ya, bisa kita silaturahmi lagi. Ayo Vito, ada yang mau ditanyakan? Pak, ya silakan Vito. Saya ingin bertanya Kak. Ya. Jadi kan orang Indo kan banyak yang bisa bahasa Inggris gitu kan, tapi ya mungkin ngomongnya masih belepotan atau aksennya masih kedengeran Indonesianya banget gitu. Jadi pronunciation-nya masih acak-acakan. Terus kita gimana sih Kak cara ngebenerin pronunciation-nya supaya benar gitu? Ya, pronunciation. Oke. Vito ya, kelas 12 ini. Silakan, siapa yang mau jawab dulu, Kak Ratna dulu atau Kak Fitria? Sebenarnya kalau untuk kita pengen miripin banget sih, maksudnya kita pengen miripin banget kalau di British kayak Harry Potter gitu, ya susah sih, karena kita udah mother tongue kita kan Pak, udah maksudnya udah dari lidahnya, dari mulutnya udah begitu gitu kan. Benar, karena anak-anak mother tongue tahu nggak? Tahu Pak. Ya, apa Vito? Bahasa ibu ya? Bahasa pertama yang diberikan oleh orang tua. Ya, lanjut. Gimana pun itu pasti tetap ada bedanya, nggak, maksudnya untuk berekspektasi lebih tuh agak susah, kecuali kitanya emang bener-bener pengen banget nih gitu. Terus ya itu sering dengar film-film yang barat gitu kan, itu kan mereka ada pronounce-nya, aksennya gitu kan, kita ikutin aja. Terus kalau Ratna juga, kalau misalkan Ratna belum tahu ini bacanya gimana ya Ratna sih masih kadang pakai lihat di kamus, lihat di Google Translate, kan ada tuh sekarang yang kayak suaranya gitu Pak, jadi bisa didengar, oh ini cara bacanya begini gitu. Yap. Jadi sering dengar kayak gitu, walaupun satu kata tapi kita tahu oh ini cara bacanya begini. Tapi kalau untuk bener-bener diikutin sama sih agak ini ya, maksudnya nggak bisa sama 100% gitu. Yep. Kecuali dari kecilnya sama orang tuanya udah diajaknya ngomongnya bahasa Inggris Pak, baru iya. Kayak murid Ratna juga yang sekarang dia orang tuanya India, ibunya Indonesia sih, Indonesia gitu. Jadi dari kecil udah dilatihnya bahasa Inggris gitu loh. Jadi pas dia ngomong pun ya aksennya beda sama kita gitu. Iya betul ya. Jadi ya itu tadi Kak Ratna, memang aksen ini setiap negara itu punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau untuk pronunciation kita harus punya ukuran, apakah kita mau yang menggunakan American style atau mau yang British style. Tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, kalau memang tidak sesuai, ya sudah, buka saja sumbernya. Lihat di namanya English Pronunciation Dictionary. Nah, itu di kuliah dipelajari, bahkan harus punya itu kamusnya, Vito, namanya English Pronunciation Dictionary.
kamus cara melafalkan kata bahasa Inggris. Ada kamusnya. Kalau memang sumber itu, buku itu gampang sekarang cari di Google ya, yang digital. Bisa juga lihat di YouTube ya. Nah, itu cara yang tadi disampaikan oleh Kak Ratna. Tapi untuk merubah karakter orang Indonesia memang agak sulit. Jadilah diri sendiri. Ya Kak Ratna ya, jadi diri sendiri, orang Indonesia. Jadi udah ciri khas. Yang penting mendekati sempurna seperti orang Inggris nggak bisa, sulit. Tapi kalau memang ada itu luar biasa. Banyak YouTuber siapa? Vito lebih kenal barangkali siapa tuh? Yang aksennya kayak Harry Potter tuh siapa? Kenal nggak? Aksennya kayak Harry Potter dia. Inggrisnya Inggris kuno. Rambutnya panjang, mahasiswa UI. Ini Tabs. Iya kali ya. Tahu. Tapi dia ini sih YouTuber juga di Instagram juga ya. Kalau Kak Fitria bagaimana? Kak Fitria ini sudah lama di negeri luar sana. Seperti apa pronunciation antara di Indonesia dengan di negara yang pertama Fitria tinggal di sana? Kalau pronunciation, ya Pak, benar, emang yang tadi dikatain sama Karana benar banget. Emang apa ya, setiap negaranya tuh punya ciri khas logat masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita mau sama kayak negara ini tuh nggak bisa. Karena emang dasarnya kita emang punya logat yang beda-beda gitu. Jadi kayak orang Indonesia sama orang Jepang atau orang India ngomong bahasa Inggris pasti logatnya ya agak ke Indonesiaan gitu sama ke negaranya sendiri gitu. Karena emang kita juga Inggris bukan bahasa pertama ya, kan bahasa asing. Jadi pasti beda gitu. Dan menurut Fitria juga itu sih nggak apa-apa selagi apa yang kita omongin ke orang itu tuh nyampe gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama pronunciation, yang penting Nggak perlu khawatir pronunciation, nggak perlu khawatir grammarnya. Yang penting orang yang diajak ngomong itu ngerti. Iya, yang penting bisa Pak. Karena mereka juga nggak peduli juga tentang pronunciation kita mau gimana gitu. Yang penting ya ngomong mereka aja. nggak peduli apa yang kita omong, yang penting Iya. intinya paham lah. Iya. Baik, Vito ada lagi? Sudah puas, Vito? Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi atau Vito mau sharing mungkin pengalaman Vito berkomunikasi dengan orang luar di sana? Vito ini Kak Ratna, Kak Fitria, Vito ini siswa kelas 12 dan memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya yang sama seperti Kak Ratna, Kak Fitria waktu sekolah. Luar biasa. Jadi nanti Vito bisa nanti show off ke kakak-kakak atau nanti kita bisa sharing bareng. Vito juga punya kegiatannya apa, Vito? Di rumah? Game, karena bisa bahasa Inggris dari game katanya Kak Ratna. Ya, dari game ya, Vito ya. Terus ada apa yang Vito lakukan selain main game apa? Ya gitu aja. Untuk memperlancar bahasa Inggrisnya, apa yang Vito lakukan? Paling ngobrol sama orang luar juga, mau ketemu dari game, sering main. Saya juga ngobrol main game sama kakak kelas yang udah alumni juga, Amadeo sama Nabil. Kalau kenal ya, saya sering main, hampir setiap malam kita main. Wah, luar biasa. Nabil dan Amadeus. Oke. Tetap dijalin hubungan komunikasinya ya, Vito. Pengen dengar dari kelas 10, kelas 11, ayo dong. Suaranya. Iya, saya mau bertanya. Iya, silakan. Stahela. Perkuliahan boleh ya? Boleh. Ya, jadi kan Kak Ratna sama Kak siapa ini? Kak Fitria. Kalau ngambil perkuliahan kan Departemen Bahasa Inggris ya. Sebelum masuk kuliah itu harus bisa dulu bahasa Inggrisnya apa nggak harus gitu? Nanti kan apa di kuliahnya nanti diajarin lagi?
Oke. Terima kasih Syahla. Langsung ke Kak Ratna. Silakan. Gimana? Coba. Gimana ya, sebenarnya sih yang pertama ini dulu apa namanya, pengennya dulu gitu loh, nggak harus bisa dulu karena Ratna pun sama teman-teman ya sama aja dari awal belajarnya, kayak yang di SMA juga diajarin lagi kok di kuliah pasti gitu, kayak basic-basicnya dari ya pokoknya diajarin lah dari awal lagi gitu. Yang penting kitanya suka dulu, pengen dulu, karena kalau yang dari kayak terpaksa, ada tuh kayak temen Ratna yang terpaksa dia nggak pengen di jurusan bahasa Inggris tapi kayak kakaknya atau orang tuanya pengen, itu malah nggak kuat, semester 3 keluar gitu. Yang penting kitanya mau dulu, kalau udah mau walaupun nggak bisa pasti insya Allah sih bisa, karena ya setiap hari dikasih tahu, didengerin gitu kan ngomong bahasa Inggris, ya pasti lama-lama ngerti sih sebenarnya. Yang penting pengen dulu deh, maunya dulu deh gitu. Kuncinya mau aja dulu ya. Walaupun salah jurusan, tapi yang penting mau. Insya Allah nanti kesulitan apapun, walaupun nggak paham nanti juga bisa ya, Kak Ratna. Iya. Kalau Kak Fitria bagaimana? Awal-awal jadi mahasiswa, apakah harus bisa dulu bahasa Inggris atau memang bagaimana? Kalau harus bisa bahasa Inggris sih, mungkin lebih tepatnya nggak harus fluent ya, tapi apa ya, kayak ngerti basic-basicnya aja udah cukup kok Pak kalau mau masuk kuliah bahasa Inggris, karena di perkuliahan juga maksudnya kita juga kan akan belajar tentang bahasa Inggris gitu lebih dalam lagi, jadi apa ya tetap belajar bahasa Inggris lagi gitu, jadi nggak masalah mau nggak lancar banget atau belum banyak apa ya kosakata atau lancar, intinya mah bahasa Inggris. Yang penting kalau emang pengen ya masuk aja gitu, karena nanti juga pasti diajarin kok sama dosennya, terus juga sama teman-teman yang lain juga pasti dibantu gitu tuh. Kalau emang kitanya kesulitan atau apa, pasti banyak materi yang dikasih juga. Jadi kalau emang pengennya masuk ke bahasa Inggris tapi kayak khawatir perkuliahannya full bahasa Inggris tuh mending nggak usah khawatir aja, soalnya emang di perkuliahan tuh kebanyakan dosen juga ngomongnya ada bahasa Indonesia juga, jadi nggak full bahasa Inggris gitu. Ya. Terangin bahasa Indonesia juga ada, jadi kita bisa ngerti walaupun apa ya topik yang dipelajarin itu tentang materi bahasa Inggris, tapi dosen itu juga sendiri yang sering Fitria temuin emang nyampein materinya juga enakan pakai bahasa Indonesia gitu Pak, kecuali kalau ngasih tugas pasti bahasa Inggris. Iya. Cuman diteranginnya juga bahasa Indonesia ya. Ya. Selama masih di negara Indonesia, apapun jurusan kamu yang kamu ngambil bahasa asing, bahasa Indonesia menjadi bahasa terakhir untuk kamu bisa mendapatkan informasi agar paham. Dosen pun nggak akan sampai ngasih tugas begitu berat gara-gara informasinya nggak sampai. Nah, bagaimana informasi itu bisa sampai? Maka harus menggunakan bahasa Indonesia, itu terakhir. Kecuali kalau kuliahnya di luar negeri, barangkali kita nggak bisa tawar-menawar. Dosen, Pak, bahasa Indonesia dong ya, nggak bisa, itu dosen asing gitu ya. Jadi jangan khawatir, Syahla mau kuliah, ngambil jurusan bahasa Inggris dan bahasa asing yang lainnya, jangan khawatir, pasti akan kembali ke bahasa nasional kita kalau memang ada terjadi miss ya. Ya, jangan khawatir. Atau ada pengalaman Ratna, teman sekelasnya ada nggak yang memang dari nol nggak ngerti bahasa Inggris, keseret gitu kan sampai semester akhir? Ada nggak mahasiswa seperti itu? Justru malah mundur Pak. Misalnya semester Mundur, berapa ya? mundur Pak. Nggak kuat. Kalau nggak kuat ya. mundur. Ya, ya. Iya. Kalau Kak Fitri ada kawan yang seperti itu? Ada Pak. Ada. Tetap bertahan berarti ya? Tetap bertahan walaupun emang selalu ngomong salah jurusan, tapi tetap aja masih, alhamdulillah masih ada sampai semester sekarang Pak. Wah, luar biasa. Syukur-syukur cinta perlahan ya. Suka, lama-lama suka, terus akhirnya semester akhir selesai lah skripsi. Jangan sampai enggak. Baik, Syahla, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Syahla? Tidak. Sudah cukup.
Terima kasih. Salah mau kuliah di mana nanti? Pengennya di UPI Bandung. UPI Bandung. Sudah dipersiapkan ambil jurusan apa? Belum. Tapi Belum. masih kepengen di UPI Bandung ambil pendidikan. Ambil pendidikan. Oke, dipersiapkan dari sekarang. Bikin mapnya, pemetaannya agar kamu bisa sesuai target di sana. Yang lain, mangga terakhir ya. Kita sudah mau jam 2. Tidak ada? Ayo. Masih ada? Baik anak-anak, kalau tidak ada, cukup kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Kak Ratna dan Kak Fitria sudah hadir di sini meluangkan waktunya. Sharing-sharing pengalaman ketika sekolah, sharing-sharing pengalaman ketika menemukan kesulitan dalam bahasa Inggris, dan sekarang malah bahasa Inggris untuk Kak Ratna dan Kak Fitri ini menjadi aktivitas sehari-hari ya, berbahasa Inggris di kegiatan kampus. Bahkan sekarang sudah menjadi mata pencaharian untuk Kak Ratna ini di bahasa Inggris. Kita berikan aplaus untuk Kak Ratna dan Kak Fitria. Terima kasih. Jangan sampai putus silaturahmi. Ananda yang ingin sharing-sharing dengan Kak Ratna, Kak Fitria, boleh nanti minta nomor WhatsApp atau Instagramnya, boleh Kak Ratna, biar anak-anak bisa. Kak Fitria juga boleh. Siapa tahu kan Kak pengen ke Untirta bahasa Inggris, Kak pengen ke UIN bahasa Inggris, dan bisa sharing-sharing yang lainnya. Baik anak-anak, sebelum ditutup kita ingin foto bersama dulu. Dibuka kameranya. Ayo kita foto Rowi. Iya. Vito siap? Ya Pak. Sampai 3 Vito. Cheese. 1, 2, 3. Wah, Rowi mana Rowi? Rowi, ya buka lagi. Kita foto bebas, silakan. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih Vito, terima kasih Kak Ratna, terima kasih Kak Fitria dan seluruh anggota English Club, Semetic English Club. Hari ini Bapak kukuhkan kalian menjadi anggota baru tahun 2021, dan ini hari pertama kalian mengikuti kegiatan di English Club-nya. Bapak ingin kalian nanti sama seperti Kak Ratna, Kak Fitria, bermanfaat di luar sana setelah lulus, ilmunya bermanfaat. Paling enak itu cita-cita nggak usah muluk-muluk, yang penting bermanfaat buat orang lain. Itulah kunci sukses, bermanfaat buat, nggak usah yang muluk-muluk. Kita bermanfaat untuk diri sendiri, apalagi bermanfaat buat orang lain. Terima kasih Kak Ratna, Kak Fitria. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Ya, terima kasih. Iya. Just wanna